pengagum. Tuhan Yesus mencari pengikut. Maka pertanyaan reflektif, apakah saya yang ada di gereja duduk saat ini, saya sedang mengikut Yesus atau saya pengagum Yesus? Dari luar sama. Maka gereja yang sehat bukan gereja yang banyak dengan penggemar ibadah, banyak penonton dalam pelayanan, bukan. Gereja yang sehat adalah gereja yang di dalamnya ada murid-murid yang bersedia untuk dibentuk. Jemaat yang setia meskipun tidak sempurna. Karena kalau fans itu hadir saat ada berkat. Makanya Bapak Ibu jangan heran, banyak sekali orang kalau bilang KKR kesembuhan, semua pasti datang. Ini fans ini. Tapi begitu sembuh kemana? Gak tahu. Alkitab kan bilang, Injil bilang 10 orang kusta, 10-10 berteriak, 10-10 dapat kesembuhan. Yang kembali untuk mau menjadi murid Yesus berapa? 1. 9 udah pergi, yang penting udah sembuh, udah. Ini fans yang 9, yang 1 mau jadi murid. Kalau murid Kristus itu tetap tinggal walaupun ada salib. Tadi kan nyanyi, bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Kalau murid, pada saat dia menanggung salib, dia tetap datang kepada Tuhan dalam keyakinan. Aku tetap berdiri di sini Tuhan, siap melayanimu. Aku tetap ada di sini Tuhan, taat pada perintah-Mu. Aku tetap ada di sini Tuhan, untuk tetap berjalan bersama dengan Engkau. Maka kalau kita menjalani hidup ini, baik sebagai jemaat, baik sebagai majelis, baik saya sebagai pendeta, kita harus menjalani hidup sebagai orang-orang yang mau dan bersedia dimuridkan oleh Kristus. Kitab 1 Korintus 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. 1 Korintus ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, dari Paulus yang telah kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus.
Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak-anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. 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 Silakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita membaca surat Korintus dan saya menjelaskan sedikit dulu untuk saudara bisa mendapat gambaran bagaimana kota Korintus itu. Karena ini hal yang penting. Korintus itu adalah kota megapolitan, kota yang sangat besar, kota yang sangat ramai, kota persinggahan. Di daratan, daratan Korintus, kota Korintus itu penghubung dari utara ke selatan di zamannya. Jadi kalau ada orang sedang berjalan dari utara menuju ke selatan, Korintus itu di tengah menjadi tempat persinggahan buat mereka. Demikian juga Korintus ini berada dalam teluk. Jadi dia berada di posisi yang sangat strategis dalam rute perjalanan kapal pada saat itu. Sehingga kapal-kapal dari manapun, kalau mereka sedang berjalan di sekitar Teluk Korintus dan mereka menjumpai badai atau mereka menjumpai cuaca yang buruk, pasti mereka akan mampir di kota Korintus. Dan Korintus juga menjadi, karena dia sering disinggahi, dia menjadi kota perdagangan yang sangat besar. Orang-orang di sana itu terdiri dari berbagai macam etnis. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai berdagang. Tetapi yang menjadi hal yang menarik adalah Korintus ini menjadi tempat penyembahan dewi yang sangat besar. Karena orang Korintus seringkali mereka menggantungkan hidupnya untuk mencari di laut, maka ada sebuah kuil suci yang dibangun besar menghadap ke laut. Dan di kuil itu, ya ini yang terjadi. Jadi kebejatan moral luar biasa di Korintus. Di kuil itu terdapat pelacur-pelacur kudus. Di mana setiap orang yang mau datang menyembah, maka mereka bebas bersama dengan pelacur-pelacur yang tersedia di kuil itu. Maka Bapak Ibu bayangkan, inilah keadaan kota Korintus. Nah, Paulus ketika dia menyampaikan surat yang pertama ini, 1 Korintus ini Paulus udah gak ada di Korintus. Paulus sudah pernah melayani di Korintus. Pada saat nanti Bapak Ibu bisa baca kisahnya di Kisah Para Rasul pasal 18. Bahwa pada saat Rasul Paulus pertama datang ke Korintus, dia mengalami penolakan. Karena semua orang percayanya kepada dewa-dewi. Mereka gak bisa percaya kepada Tuhan. Dan ketika dia mau mundur, Paulus pikir, udahlah, gak mungkin ini di sini saya memberitakan Injil. Tapi Tuhan berbicara kepadanya, Tuhan meminta dia, tetaplah untuk melayani. Dan akhirnya dia diterima. Bapak Ibu bayangkan, Paulus berada di Korintus 1 tahun 6 bulan, 18 bulan. Dia berada di Korintus. Nah, setelah dia pergi, yaitu tahun 50, 51, lalu beberapa tahun kemudian ketika Paulus berada di Efesus, dia mendengar tentang persoalan jemaat di Korintus. Ini masalahnya. Bahwa jemaat ini sangat rentan dalam perpecahan. Jemaat ini berkembang luar biasa. Makanya Bapak Ibu, sebenarnya agak aneh, kenapa ketika Paulus menyampaikan surat ini, nah ini ayat 1, bagus sekali udah ditampilkan.
Agak aneh ketika Paulus yang pernah tinggal di Korintus menyampaikan surat kepada jemaat Korintus dan dia bilang, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Dia kenapa perlu memperkenalkan diri lagi? Padahal dia sudah dikenal. Dia di situ tinggal 18 bulan. Dia tinggal di situ lama. Tapi di sini yang paling penting kata-katanya adalah begini. Yang dia mau tekankan bukan soal dirinya. Tetapi yang mau dia tekankan di sini dari Paulus. Paulusnya itu kecil. Tetapi dia bilang yang oleh kehendak Allah dipanggil. Bapak Ibu lihat, kata dipanggil ini akan diulang. Jadi dia mau bilang bahwa ini bukan mau saya, ini bukan kuasa saya, ini bukan kehebatan saya ketika saya melayani kamu, tetapi karena saya dipanggil karena kehendak Allah. Oke, ini dia bicara soal rasulnya. Ayat berikut. Sekarang kepada jemaatnya. Bapak Ibu lihat ya, ada kalimat ini. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang, dia ulangi kan kata apa? Dipanggil. Jadi Paulus mau bilang begini, baik saya sebagai rasul, ini semua terjadi karena saya dipanggil oleh Allah, karena kehendak Allah, dan kamu Korintus yang mendengar berita tentang Injil, itu pun dipanggil oleh Allah untuk jadi orang kudus. Ini kata yang penting. Paulus mau menjelaskan tentang hal ini. Sehingga ketika Paulus bilang, aku jadi rasul karena kehendak Allah dan aku dipanggil, dia mau bilang, saya ini nothing. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma karena kehendak Allah dipanggil, maka saya bisa melayani. Masalah yang terjadi di Korintus, jemaatnya terpecah. Mereka duduk sama-sama, menyembah Tuhan yang sama, berseru kepada Tuhan yang sama, menyanyi lagu dalam nama Tuhan yang sama. Tetapi hati mereka terpecah. Terpecahnya saya ambil contoh di sini ya. Di sini. Yang ini mengkultuskan Samuel. Pastor Samuel, pendeta Samuel. Yang di sini mengkultuskan pendeta Petrus dan pendeta Jojo. Ada golongan-golongan di Korintus. Dan mereka merasa bahwa, wow, Paulus dong, kami punya tokoh yang sangat karismatik, namanya Paulus. Dia hadir di sini, dia melayani 18 bulan, dan banyak orang menyerahkan diri di Korintus untuk percaya kepada Yesus. Paulus mau bilang, hey, saya melayani kamu bukan kehebatan saya dipanggil untuk melayani Tuhan, dan saya bukan siapa-siapa. Nah, sedangkan yang lain bilang begini, oh kami dong. Misalnya ada golongan Petrus, Kefas, ada golongan Apolos. Pastor Jojo ini ceritanya Apolos. Mereka mengagungkan, Apolos dong. Khotbahnya berapi-api. Sehingga kalau dia khotbah 4 jam sampai 6 jam, kami nggak bosan. Saudara bayangkan. Sama-sama menyembah Tuhan. Belum lagi golongannya Kefas. Mereka bilang, padahal Tuhan yang sama. Dan ini yang terjadi kepada jemaat Korintus. Dan Paulus mau menegaskan kepada mereka. Hey, jangan begitu. Kalau kamu begitu, ya, kalau kamu mengkultuskan siapa pemimpinmu, siapa idolamu, maka Kristus bukan lagi pusat.
Dan yang terjadi Bapak Ibu, di Korintus, itu gaya hidup di luar persekutuan, di luar gereja, dibawa masuk dalam gereja. Karena kota ini kota persinggahan, banyak etnis, banyak orang pintar. Persaingan itu luar biasa. Dan karena persaingan di kota Korintus itu luar biasa, dibawa masuk ke dalam gereja. Sehingga ketika Diakon Reksi lagi duduk di situ, bersama dengan Penatua Oskar, bukan dianggap rekan sekerjanya, tapi dianggap saingan. Bayangkan. Capek kan kalau hidup itu, kita nganggap yang sama-sama dengan kita ini saingan. Misalnya ada golongan Diakon Reksi. Ini bukan karena mau pemilihan saya bilang begini ya, tapi enggak. Ini contoh. Ada golongan Diakon Reksi, ada golongan Penatua Oskar, ada golongan Penatua Teti, ada golongannya Penatua Vera. Masing-masing punya pengikut. Oh, kami punya diaken dong. Kenapa kalau bikin babi asap? Nah mau kalah golongannya Penatua Oskar. Ngana belum tahu. Penatua Oskar jago masak pangi dia. Kalau bikin pangi pakai tutawa. Persis dengan tuh ada yang di Manado sana. Nggak mau kalah. Golongan Penatua Teti juga nggak mau kalah. Ngonin pikirin makan. Kita Penatua es teler. Jagonya es campur. Kalau bikin apa sedap. Yang paling gak mau kalah, pendukungnya Penatua Vera. Nggak sebut, name it. Kue cucur, balapis. Bener ya Pak? Balapis ya. Klaper tart, bihun goreng. Sebut lagi. Nasi kuning, kata istri saya. Paling hebat. Coba saudara bayangkan, dalam satu persekutuan terjadi hal itu. Lalu Tuhannya di mana? Kristusnya di mana? Orang hadir saling iri hati melihat yang lain. Mereka membanggakan karunia yang ada pada dirinya. Itu yang terjadi di Korintus. Ada yang bisa berbahasa lidah, ada yang bisa menyembuhkan, ada yang bisa membuat mujizat. Bayangkan, jemaat ini kaya akan rohani. Karunia-karunia rohani. Tapi masalahnya, jemaat Korintus miskin kedewasaan rohani. Itu problemnya. Dan hari ini saya mau menyampaikan bagi kita. Paulus ketika menegaskan 2 kali kata dipanggil. Pada saat dia menjadi rasul. Dan pada saat jemaat dipanggil menjadi orang kudus. Dia mau bilang, hey, saya maupun kamu menjadi pengikut Kristus bukan cuma sekedar jadi fans. Tapi kita dipanggil jadi murid. Pergilah, kan gitu. Amanat agungnya apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Kristen bukan bicara soal jadi fansnya Kristus. Banyak orang pada waktu itu tertarik pada Yesus, jadi fansnya Yesus karena khotbahnya Yesus, karena mujizatnya Yesus, karena cara Yesus berbicara sangat penuh dengan damai. Tapi mereka hanya tertarik pada hal itu, tidak mau jadi murid yang sejati. Jemaat Korintus kaya akan karunia, tapi mereka belum mau menjadi murid. Paulus mengakui,
Jemaat Korintus tidak kekurangan karunia apapun. Mereka aktif. Mereka karismatis. Kenapa? Karena mereka punya karunia-karunia rohani. Sebagai fans, mereka menikmati karunia Kristus. Tetapi mereka belum sepenuhnya menjadi murid yang sejati, yang dibentuk oleh karakter Kristus. Bapak Ibu ingat, karunia bisa membuat seseorang terlihat rohani. Tapi hanya pemuritan, orang yang mau menjadi murid, yang bisa menjadi serupa seperti Kristus. Dan panggilan Tuhan Yesus kepada orang yang mengikutinya, bukan untuk menjadi penggemarnya. Ingat kata Tuhan Yesus, jikalau kamu mau mengikut aku, apa yang dibilang? Kamu harus menyangkal dirimu, memikul salib. Mengikut, bukan menggemari aku. Menjadi pengikut, itu berarti menjadi murid. Menjadi murid, itu berarti mau dan bersedia diajar, dan mau belajar dengan disiplin. Itu murid. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengambil gambaran yang sederhana. Di stadion olahraga, kita akan dengan mudah membedakan mana fans, mana pemain. Contoh, saya fansnya Manchester United. Saya pakai jersey itu apa tuh namanya? Kostum Manchester United. Persis sama yang dipakai oleh Cristiano Ronaldo. Bapak Ibu bisa membedakan kalau saya berdiri sama dia di stadion. Mana yang fans, mana yang pemain bola kan? Dari postur aja kan Bapak Ibu bisa tahu kan. Walaupun saya pakai jersinya. Mau bilang Ronaldo nomor 7, CR7 kan ya. Walaupun saya di belakang tulis ini, Ronaldo nomor 7. Tapi orang tahu mana yang asli, mana yang palsu. Mana pemain, mana fans. Dia tahu. Kenapa? Karena sangat berbeda Bapak Ibu. Kalau fans itu cuma bersorak dari tribun, dari pinggir. Mereka memakai atribut tim. Mereka merayakan kemenangan. Tapi fans tuh gak pernah ikut latihan. Fans tuh gak pernah bangun pagi-pagi. Disuruh manajer bangun, lari keliling lapangan. Pemanasan. Gak pernah. Saya kalau suruh jadi fans, ya, fans disuruh jadi pemain, walaupun jadi kayak Cristiano Ronaldo, kong suruh lari, ini di sini ada apa itu namanya tuh yang kecil-kecil baru lari putar-putar begini, putar-putar. Sudah jauh saya bilang. Sudah jauh. Kalau cuma jadi fans kan enak, nonton bola, pemainnya itu berlatih dengan luar biasa, kita nontonnya makan popcorn. Minum soda. Beda. Pemain itu, player itu makannya apa, itu ditentukan. Gak bisa dia makan seenaknya. Hari ini pizza, besok fried chicken, besok sushi. No. Semua diatur. Semua diatur. Penonton gak ikut disiplin. Penonton gak ikut menanggung resiko. Tapi kalau pemain iya. Berbeda. Mereka datang latihan walaupun udah lelah. Mereka datang latihan walaupun masih ngantuk. Mereka bermain walaupun sedikit cedera. Mereka jalannya begini-begini nanti disemprot. Mereka tetap main. Taat pada arahan pelatih. Bahkan saat nggak nyaman.
Nah, banyak orang datang sama Yesus itu cuma seperti fans. Mengikuti Yesus karena ada mujizat. Mengikuti Yesus karena 5 roti 2 ikan 5.000 orang makan. Sangat bersuka cita ketika diberkati. Berseru haleluya puji Tuhan saat menguntungkan dirinya. Tapi ketika Yesus berbicara tentang salib, tentang menyangkal diri, tentang ketaatan, Alkitab bahkan menyebut banyak muridnya yang mengundurkan diri. Ingat, Tuhan Yesus tidak mencari pengagum. Tuhan Yesus mencari pengikut. Maka pertanyaan reflektif, apakah saya yang ada di gereja duduk saat ini, saya sedang mengikut Yesus atau saya pengagum Yesus? Dari luar sama. Maka gereja yang sehat bukan gereja yang banyak dengan penggemar ibadah, banyak penonton dalam pelayanan, bukan. Gereja yang sehat adalah gereja yang di dalamnya ada murid-murid yang bersedia untuk dibentuk. Jemaat yang setia meskipun tidak sempurna. Karena kalau fans itu hadir saat ada berkat. Makanya Bapak Ibu jangan heran, banyak sekali orang kalau bilang KKR kesembuhan, semua pasti datang. Ini fans ini. Tapi begitu sembuh kemana? Gak tahu. Alkitab kan bilang, Injil bilang 10 orang kusta, 10-10 berteriak, 10-10 dapat kesembuhan. Yang kembali untuk mau menjadi murid Yesus berapa? 1. 9 udah pergi, yang penting udah sembuh, udah. Ini fans yang 9, yang 1 mau jadi murid. Kalau murid Kristus itu tetap tinggal walaupun ada salib. Tadi kan nyanyi, bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Kalau murid pada saat dia menanggung salib, dia tetap datang kepada Tuhan dalam keyakinan. Aku tetap berdiri di sini Tuhan, siap melayanimu. Aku tetap ada di sini Tuhan, taat pada perintah-Mu. Aku tetap ada di sini Tuhan untuk tetap berjalan bersama dengan Engkau. Maka kalau kita menjalani hidup ini, baik sebagai jemaat, baik sebagai majelis, baik saya sebagai pendeta, kita harus menjalani hidup sebagai orang-orang yang mau dan bersedia dimuridkan oleh Kristus. Dan saya berdoa, kiranya gereja kasih anugerah dipenuhi bukan hanya orang-orang yang mengagumi Kristus, melainkan orang-orang yang mau menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Maka mengakhiri renungan ini, saya menyampaikan 2 pertanyaan yang saudara bawa pulang. Kalau pertanyaan ini menggelisahkan saudara, jawablah itu dalam hidup saudara. Bukan jawab kepada saya, jawablah kepada Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Pertanyaan pertama adalah, apakah saya di sini? Apakah saya mengikut Kristus hanya untuk menikmati anugerah Kristus? Atau pertanyaan yang kedua,
Apakah saya ada di sini karena saya mau hidup dalam persekutuan yang taat kepada Kristus meskipun di dalamnya ada salib dan penyangkalan diri? Jawablah itu dalam perjalanan hidup saudara. Dan biarlah Tuhan melihat dan Tuhan sendiri akan menilai apakah saya pengagum atau murid yang sejati. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan merespon bersama firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 300, sementara sedang dipersiapkan. Ulurkanlah tangan